Salam saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini saya akan membagikan satu topik penting yang harus kita pahami, satu topik penting yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Tolong video ini jangan skip ya. Masih menonton videonya? Mari kita simak. Malam hari ini saya akan membagikan satu topik mengenai keluar dari dosa. Nah, sekarang ini orang-orang berbuat dosa itu sudah menjadi hal yang biasa, bahkan juga dapat dikatakan sebagai rutinitas. Nah, orang-orang tidak peduli lagi akan hal dosa yang mereka lakukan, baik perbuatan mereka semua. Nah, contohnya mencuri di kalangan mereka yang putus asa dalam mencari duit, mencari nafkah dalam keluarga. Kita juga bisa melihat di kalangan anak muda zaman sekarang ini, seperti penyalahgunaan media sosial, pacaran, menghina, panggil nama dengan sebutan orang tua, membicarakan aib orang, tanda kutip gosip, lalu bahkan ada yang melakukan dosa seperti onani, dan semuanya itu dampaknya menjadikan kita kecanduan. Saya tidak mengatakan bahwa media sosial atau pacaran itu salah, tetapi bagi mereka yang sedang melakukan itu tidak mengindahkan hubungan atau media sosial itu. Nah, kita juga bisa melihat di kalangan mereka yang beragama. Seringkali kita ini melihat mereka yang meninggalkan ibadah mereka, bukan tertutup ruang lingkup kita orang Kristen, tapi banyak dari agama-agama lain. Nah, kita melihat bahwa dosa merajalela dalam diri kita. Bahkan juga mungkin di kemudian zaman bisa saja dunia ini tidak membutuhkan orang-orang baik. Nah, Roma 7 ayat 19 berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, di sini kita melihat bagaimana keinginan daging itu sangat kuat daya tariknya. Nah, ini berbicara tentang tergantung pada pilihan kita. Apakah kita mau ikut Tuhan atau dunia ini? Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita ini sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia. Nah, di sana dikatakan kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia, walaupun Tuhan tidak harus memberikannya, tapi tetap memberikan kasih karunia itu. Nah, kita juga harus memiliki iman supaya kita dapat diselamatkan. Nah, belajarlah dari kesalahan dan kegagalan dalam kehidupan kita, termasuk mungkin kritikan orang dalam kehidupan kita. Nah, karena kita harus melakukan masalah, kita harus melakukan dosa. Cara terbaiknya adalah kita harus meminimalkan beban yang dikenakan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung spontan, karena kalau langsung spontan pasti kita tidak sanggup. Nah, kita sadar akan nilai hidup kita yang buruk. Maka dari itu, jika kita melakukan hal yang baik dengan melakukan kegiatan ekstra, karena dengan melakukan kegiatan ekstra, kita dapat menemukan nilai hidup dalam diri kita. Nah, malam hari ini kita harus memahami bahwa kesulitan itu mempersiapkan kita untuk menghadapi lebih baik di masa depan. Kita akan belajar dari setiap pengalaman hidup kita, baik kesalahan, baik setiap apa yang kita lakukan. Nah, kita belajar dari ilustrasi ini bahwa satu botol itu mempunyai harga
Rp5. Nah, jika botol tersebut kamu isi dengan madu, maka harganya pasti mahal, maka pastinya bernilai. Tetapi jika botol ini kamu isi dengan lumpur, pasti tidak akan bernilai. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus mengisi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sekarang tergantung pada kitanya, apakah kita mau mengisi hidup kita dengan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang jahat. Nah, satu ilustrasi lagi mengatakan bahwa satu pohon menghasilkan 1000 batang korek. Satu korek bisa membakar beribu juta pohon. Pesan moral yang kita pelajari adalah jangan satu hal negatif dalam pikiranmu mematikan hal-hal positif dalam hidupmu. Nah, jadi lakukanlah hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, seperti berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, dan yang paling penting itu adalah jangan melupakan membaca Alkitab, sebab ini adalah dasar buat kita untuk percaya kepada Yesus dan kita mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa kita tidak lagi di bawah dosa, tapi kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.